Halo everybody, welcome back again with me Jordi from The Lazy Gadget. Tidak ada nothing phone ya? Nggak ada, nggak ada berita nothing phone hari ini. Oh iya, oke ada berita sedikit lah, tapi tidak seindah yang kemarin. Mungkin Carpe lagi ngejaga hype-nya. Cuman hari ini tuh gue pengen mulai dengan sebuah berita duka, itu adalah rest in peace untuk Kazuki Takahashi. Jadi kalau kalian nggak tahu itu adalah penulis manganya Yu-Gi-Oh. Nah, dia ditemukan meninggal lagi snorkeling, masih pakai pakaian penyelam. Dan gue cukup sedih karena ini cukup mengisi masa kecil gue, walaupun kartu gue kartu KW. Mohon maaf di Siantar nggak ada pack beli kartu asli ya. Tapi setidaknya gue cukup mengisi masa kecil gue dengan si Kazuki ini dan si Takahashi ini, dan ya udah gue sedih karena komik gue tuh lengkap dari 1 sampai tamat tuh, sampai nggak ntar spoiler. Oke, ya udah kita masuk ke berita pertama. Gue juga nggak tahu kenapa gue bawain berita itu tadi saat yang minta ya. Yang pertama kita ngomongin Zenfone 9. Nah, gue kira ini handphone sudah tidak ada nyawanya dan tidak muncul lagi, ternyata tiba-tiba muncul lagi. Dan Zenfone 9 ini leak dengan memperlihatkan compact design lagi. Dia masih dengan layar 5,9 inci, 120Hz, dan sekarang menggunakan Samsung AMOLED dengan chipset terbaik Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga baterai di 4300 mAh. Zenfone ini selalu menjadi sebuah pilihan buat kalian yang sebenarnya nggak terlalu suka sama ROG, bahkan bisa dibilang ini timbal balik jauh banget dibandingkan ROG Phone. Karena ROG Phone itu kan gede banget, nah ini tuh kecil banget. Tapi harusnya kemungkinan bakal ada flipnya atau mungkin versi yang lebih gede itu mungkin rilis. So far sih kita belum punya banyak informasi terkait smartphone ini karena ini kan leak ya. Cuman sama juga konsep Asus tuh selalu datang dengan gimmick, dan gimmick pertama itu adalah namanya Zen Touch. Jadi kayak power button yang bisa dipakai buat scrolling. Terus dia juga punya aksesoris dimana ada kayak apa sih, backpack mobile stand something. Jadi lu bisa ada talinya dan lu bisa ngerekam dan akan tetap stabil karena ada tali dengan bantuan teknologi gimbal stabilizernya si Zenfone. Terus ada stand juga dan segala macamnya. Warna terlihat ada 4 tapi cukup apa ya, matte ya, apa doff, agak doff ya, atau matte nggak tau lah. Pokoknya ada putih, hitam, biru sama merah. Dan itu masih dengan compact. Jadi ini menarik buat mereka yang mau Android atau mungkin sudah kecewa dengan iPhone 4 Plus nggak ada mini. Inilah satu-satunya pilihan Anda. Nggak ada lagi. Oke. Nah, kalau ngomongin Asus, itu ngomongin ROG Phone itu juga udah rilis kemarin. Tentu dengan berbagai aksesorisnya, apalagi yang terakhir lebay banget, yang bagian fan Aeros cooler itu. Di sini gue nggak tahu apakah akan masuk resmi langsung di Indonesia, tapi kalian bisa lihat beberapa review dari MKBHD. Dia juga udah ngomong kayak semua game bisa lu babat. Bahkan ini sekarang kita ngomongin gaming phone, sekarang udah bisa menjadi daily driver phone juga. Paling minusnya adalah kamera kalian nggak akan sebagus si smartphone flagship. Cuma baik lagi kalau kita ngomongin gaming phone ya who need kamera gitu. Dan harga akan jauh lebih terjangkau. Jadi kalau kalian mau dapat coverage lebih lengkapnya boleh cek partner gue MKBHD. Ngaku-ngaku dulu. Kali aja gue dibawa ke studionya. Amin. Tapi gue siapa? Maksud gue kan, masa gue ngangkat gadget in gitu. Tapi mungkin dia nonton video ini. Oke, Realme. Realme itu ada GT2 Explorer Edition. Ini gue lagi megang Neo 3T. Emang telat banget, tapi nanti gue akan review dan ngasih kalian beberapa foto-foto hasilnya. GT2 Explorer atau mungkin, apa sih nama lainnya? Gue lupa, Expedition ya? Gue lupa. Ada nama lainnya sekitar gue, cuma Explorer Edition. Kali ini dia udah nggak sama si, lupa namanya juga, yang kemarin yang bikin koper yang garis-garis. Dia sekarang sama Zaizun. Zaizun ini pernah kerja sama Ralph Lauren sama North Face. Dan desainnya kali ini bisa dibilang lebih terlihat seperti koper yang vintage, yang klasik. Jadi harusnya akan lebih masuk untuk semua orang. Dengan varian warna itu ada putih, hijau, sama coklat. Harusnya yang koper ini warna coklat. Jadi yang putih sama yang hijau itu harusnya warna yang biasa. Dimana orang mungkin nggak mau desain yang desain koper itu. So far sih terlihat baru ada Snapdragon 8 Plus Gen 1, triple kamera 50 megapiksel, desainnya based on GT Neo 3 bukan yang T, dan kemungkinan akan ada 2 varian. Itu bakal ada yang 100 watt charging speed sama yang 150 watt. Gua nggak tahu apakah gua akan kebagian karena gue cukup kepo sebenarnya sama 150 watt dari GT Neo, tapi udah nggak ada. Jadi ada sih beli maksud gua, tapi ya udah mungkin bisa dapet yang GT itu. Koper. Apa? Atau perunggu? Koper. Terang, apa sih? Koper coklat. Koper. Koper buat jalan-jalan. Oke. Galaxy S22 Ultra ini sebuah pencapaian buat Samsung yang bisa dibilang sangat membahagiakan.
Karena selama ini kan orang kayak, Samsung kamu bodoh, kamu membuang Note series, kita mau Note series. Akhirnya setelah dia menahan itu di S21 Ultra dan sekarang di S22 Ultra, kita bisa lihat berapa banyak reviewer yang suka sama smartphone ini. Banyak yang gue tahu teman-teman reviewer yang lain pakai sebagai daily drivernya. Dan S22 Ultra ini akhirnya menembus rekor penjualan dari semua Note series sebelumnya. Note 20 itu di 7,5 untuk dua model digabungin. Note 9 itu di 9,6, Note 10 di 9,5 juta, dan Note 8 tuh di 10,3 juta. Dan untuk S22 Ultra ini dia terjual di 10,9 juta. So it's a good thing buat Samsung, berarti langkah mereka udah tepat dan mereka udah buka satu market baru untuk foldable mereka. It's a good thing. Jadi apalagi kita akan melihat kalau kemungkinan besar Samsung akan ngeluarin foldable yang affordable untuk A series, yang namanya A Fold 1 yang gue bikin barusan. Kemungkinan rilis di harga $800 atau sekitar 12 juta. Jadi kita lihat nanti gimana. Kalau bener berarti gue leaker. Ada perbedaan tipis antara leaker dan tukang nebak ya sebenarnya. Cuman ya baik lagi, kan kita akan masuk ke Apple Track, Samsung Track, Jordi Leon 13. Jordi Leonardo aja 100% karena leaknya baru satu. Mark Gurman gue tendang. Oke, next kita ngomongin Xiaomi 12S Ultra. Gue jarang banget bawain berita Xiaomi karena gue sampai sekarang belum megang handphone Xiaomi ya. Padahal saya dulu beli Xiaomi loh, tapi nggak tahu sampai sekarang saya belum megang. Tapi terlihat banyak yang bilang kalau ini cukup bisa menggeser S22 Ultra karena dia juga rilisnya kan belakangan ya. Terus dia pakai X Plus Gen 1 yang secara performa sebenarnya nggak jauh-jauh amat, cuman lebih ke arah efisiensi. Beberapa tweet gue lihat juga ngomongin baterai dari 12S Ultra ini aman banget, dia udah screen on 8 jam dan masih ada sekitar 40-50%. Terus kita ngomongin dia punya kamera yang 1 inci, itu IMX989 50 megapiksel. Hasil fotonya sebenarnya kalau kalian nonton dari Mr. Who The Boss, dia udah ngasih perbandingan sama Samsung. Itu sebenarnya oke lah, on par, tapi dari sisi video itu beda. Xiaomi ini bisa bilang lebih unggul. Cuman dari si Mas Mr. Who The Boss yang kemarin syuting deket-deket Carolina itu mah nama restoran, itu dia mengatakan kalau dia kurang suka sama color profile dari si Leica karena ini pertama kali Leica kerjasama sama Xiaomi setelah diputuskan dengan Huawei ya kan. Dan memang dari gue pribadi setelah melihat skin tone-nya memang color profile itu kurang oke. Terlebih lagi kita ngomongin Samsung yang secara color profile tuh kalau skin tone itu nggak ada lawan gitu. Jadi kita ngomongin si Xiaomi ini mungkin bisa ngomong flagship, secara desain juga keren banget walaupun mungkin ada beberapa yang kurang suka, ada tompelnya gitu. Tapi secara desain itu premium banget. Di belakangnya itu dia punya kayak leader gitu, jadi dia kulit, jadi kayak megang kamera beneran dimana gripnya itu udah pasti nggak bakal licin gitu. Terus dia tentu aja kita ngomongin dia MIUI, ada bloatware dan ada beberapa gimmick-gimmick lah, kayak dia bisa pakai 6 lensa sekaligus, terus dia bisa apa sih bahasanya, kalian bisa customize icon dan segala macamnya. Jadi ada perbedaan lah antara One UI sama si Xiaomi, dan tentu aja One UI sendiri kan ada garansi di mana software update-nya aman. Xiaomi ini kita nggak tahu bakal ke arah mana. Terus apa? Yang mana? Oh nggak ada, mohon maaf, itu Hasselblad. Mohon maaf, nggak bisa. Beda ya. Terus kita ngomongin dari si Xiaomi tadi, gue tadi mau ngomong sesuatu, dipotong saatnya gue jadi lupa ya. Jadi kalau kita ngomongin harganya itu, paling rendahnya itu kalau di China itu start di 13,4 juta, dan paling tinggi itu 15,6 juta. Tadi gue mau ngomong sesuatu, tapi apa ya? Coba saya pikirkan dulu. Otak gue tuh belakangnya lagi skip banget, jadi kalau gue kepotong dikit aja, itu gue udah lupa dengan semua yang pengen gue omongin, jadi sejauh ini saya tidak bisa mengingat apapun. Oke, next kita ngomongin dari iPhone. iPhone juga ada berita dikit sih, ini berita sangat pendek ya. Yang pertama kita ngomongin rumor terkait iPhone 14 yang sebenarnya bukan rumor lagi, sudah dikonfirm dari berbagai pihak. Yaitu masalah dimana iPhone 14 Pro itu bakal dapat eksklusif A16 Bionic dan juga iPhone 14 biasa itu di A15 Bionic. Ini tentu aja akan membuat orang-orang itu akan terdorong buat beli 14 Pro. Dimana gue kan maksud gue adalah orang yang cukup Medan Cina, Medan iya nggak usah diulang-ulang. Gue beli 10R karena gue rasa gue nggak perlu OLED, gue dapat chipset yang sama, harganya jauh lebih murah. Nah itu tuh udah nggak bisa diaplikasikan di iPhone 14 lagi karena kalian itu memang mendapatkan sesuatu yang baru ya, dapat Max, tapi kalian itu nggak bisa mencoba A16 Bionic yang somehow mengurangi sedikit future proof kalian
Dan orang akan membenci Apple untuk hal ini karena mereka dipaksa buat beli iPhone 14 Pro dan mereka akan tetap beli. Pasti. Karena dijanjikan dari prediksi ini bakal 60% tuh bakal di 14 Pro. Jadi mau apapun yang kalian suarakan, saya yakin kalian tetap beli. Karena saya juga kayak aduh kayak harus 14 Pro deh kayaknya. Mungkin nanti gue harus jual beberapa tanah dan rumah gue dulu. Oke, terus ada Apple Lockdown Mode. Ini mungkin, gue akhirnya inget apa yang mau gue bilang ke Satya. Sat, kenapa sekarang udah nggak ada berita-berita handphone kaviar? Bukan kaviar, tau gak sih yang suka modif handphone jadi emas segala macam, udah nggak pernah ada kan beritanya. Nah ini berhubungan, karena Lockdown Mode ini adalah sebuah fitur privacy dari iOS yang beta terbaru, di mana kalian itu akan aman dari serangan-serangan malware, bloatware yang mengambil data kalian, cyber attack, NSO Group, Pegasus. Nah, karena ini emang ditujukan untuk nggak serius, itu namanya NSO atau Pegasus, gue nggak bercanda. Ditujukan untuk jurnalis, aktivis, politik, dan orang-orang dengan high profile lainnya. Karena datanya kalau diambil berantakan hidup orang gitu kan. Nah, Lockdown Mode ini membuat kalian tuh nggak bisa ngakses link, beberapa fitur teknologi dimatikan. Jadi ini mirip dengan yang Caviar nggak sih? Gue nggak salah kan? Yeah. Karena Caviar tuh emang ngebikin smartphone yang khusus, lebih mahal, tapi kameranya dibuang, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang buat kerja-kerja yang government yang emang high security gitu. Jadi ya itulah berita yang tadi gue mau ngomong ke Satya. Gue lupa sampai sekarang ini, gue syuting nih gue baru inget. Terus terakhir adalah paten terbaru dari Apple, di mana ini sangat berguna sekali untuk saya. Karena paten baru Apple ini tuh berhubungan dengan, bentar ini ada nama Inggrisnya tadi panjang banget, gue sampai nyatet nama Inggrisnya. Modification of operation of electronic product during exposure to humidity. Ini paten. Jadi konsepnya gini, dia punya sensor humidity yang ngecek kalau interaksi kalian dengan touchscreen itu adalah interaksi kalian, bukan air, bukan jadi ini akan berguna untuk orang-orang seperti saya. Sekali lagi kenapa? Karena saya kalau mandi pasti pegang handphone, ya. Mau handphonenya waterproof, tidak, saya akan bawa handphone sambil mandi, serius. Jadi itu hal yang terjadi adalah ketika gue nonton TikTok ya. Itu karena ada kena cipratan air, gue nggak bisa scroll ke atas. Itu terjadi, lu nggak akan bisa scroll karena dia menangkap ada input di ujung kanan, jadi dia kayak nyangkut. Nah, kalau lagi baca website, bukannya ke scroll, malah ke zoom. Nah, dengan adanya si paten ini, dan Apple melakukan ini, saya akan sangat berterima kasih karena Anda mempermudah pekerjaan saya di kamar mandi, nonton TikTok. Oke, itu aja untuk berita minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!